Karena bank adalah sistem. Bank adalah sistem. Dan sistem itu otomatis terregister baik di OJK maupun di Bank Indonesia. Terima kasih. Enggak, persoalannya kan begini. Kalau Pak Edi tadi bilang ini kan persoalan hak, persoalan hak yang dimiliki oleh Pak Idris Manggabarani sebagai hak miliknya yang dititip oleh Bank 46. Persoalan kemudian apakah Bank 46 secara corporate ya menerima dana itu atau tidak, nasabah ini tidak tahu karena via pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan tugasnya mengambil dana dari seperti itu nasabah. Saya orang yang tidak mengerti hukum sebetulnya, awam hukum, tapi ini kan dilematis persoalannya menurut saya. Saya dari awal menjadi nasabah Bank 46. Saya percaya Pak Edi, pegawai 46, selama ini bagus. Ya kan? Saya sangat percaya bahwa kemudian saya menyimpan tabungan saya di situ dan deposito saya di situ. Dan kemudian satu waktu tertentu saya mau ambil dan tidak tercatat. Ya siapa yang salah? Saya nggak mengerti. Seperti itu. Nah, bagaimana loh? Hah? Kau tidak berani? Hah? Satu, saya tambahkan itu. Apa yang disampaikan Kekanda Edi maupun Kekanda Alvinus, saya sangat sependapat semua. Artinya begini, ada perbuatan tindak pidana terjadi, tentukan jelas subjek hukumnya dan objek hukumnya di situ. Yang kami lihat di sini dari satu sisi bahwa apa dasar kerugian BNI sehingga dia sendiri melaporkan karyawannya, kan pertanyaannya di situ. Semestinya laporan Pak Idris Manggabarani lah yang harus diproaktifkan oleh BNI selaku pihak yang merasa ya toh bertanggung jawab atas karyawannya yang menerima uang itu. Kalau BNI mengatakan tidak terregister dia punya nomor rekening, apa dasarnya? Sedangkan di situ ada sertifikat muncul, Pak. Terlepas itu palsu, kan pasti dikaji dulu kepalsuannya. Berarti berkembang lagi. Selain melakukan penggelapan atau penipuan, ada juga pasal yang dikenakan, pasal pemalsuan. Kan seperti itu mungkin. Kalau kita mau kembali lagi, benangnya bahwa ini kasus jelas ini penggelapan ataukah penipuan. Tetapi ketika uang itu diterima oleh seorang yang bekerja dan punya jabatan mengatasnamakan salah satu bank, tentu tanggung jawabnya adalah orang yang mendapatkan jabatan itu bertanggung jawab penuh kepada lembaga yang ditempati bekerja. Seperti itu. Jadi kalau memang tadi disampaikan Pak Alpin bahwa perbuatan pidana kan harus personal, memang sepakat bahwa yang harus dijadikan tersangka adalah orang yang melakukan kejahatan itu. Tetapi tidak juga BNI melepas tangan begitu saja, tidak mau bertanggung jawab atas penyelesaian uang nasabah yang dititipkan kepadanya di situ. Nah, mestinya memang ini kan sebenarnya itu dari saya bilang tadi Pak Pres bahwa ada apa ini, kenapa BNI pusat melaporkan di Mabes Polri, sedangkan lokus delik dan tempus delik jelas ada korbannya dan berkali-kali, Pak. Apakah BNI mau membiarkan terjadi? Kalau dia selalu mau membiarkan berarti dia menjadikan pembiaran adanya korban-korban lain ke depannya. Seperti itu. Jadi kalau melihat kasus ini memang agak sedikit sangat merugikan kedudukan hukum daripada Pak Idris Manggabarani selaku pemilik dana dan selaku nasabah. Nah, hanya di sini saya lihat bahwa putusan dari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar, tanggung jawab penuhnya itu kan dibebankan kepada terdakwa. Tetapi ada diktum lain yang berbunyi di dalamnya. Dikatakan ada sistem, ada manajemen. Kalau kita manajemen satu orang kan tidak bukan manajemen, berarti ada lembaga di dalamnya. Semestinya memang BNI ini harus transparan di kasus ini. Dia harus membuka aibnya ini. Jangan disembunyikan. Kenapa? Tentu ini berdampak ke depan.
Seperti itu mungkin dari ada Kakak Dasbi ada masukan juga. Nah, saya anggapnya begini. Mungkin ini ya, ini ngobrol-ngobrol orang awam misalnya ya. Kan kalau saya lihat di media, Bang 46 mengatakan kalau memang mau dilanjutkan masuk kepada persoalan perdata antara BNI 46 sama Idris Manggawarna, itu yang pertama. Yang kedua menurut saya seperti yang kita katakan tadi, mestinya juga Bang 46 realistis dan transparan memperlihatkan ini. Kalau Anda tidak percaya, ya kan, misalnya kalau Anda tidak percaya informasi, karena semua rekening yang ada di perbankan itu kan tercatat di PPATK dan tercatat di Bank Indonesia. Seperti itu. Karena Bank Indonesia di sini bertindak sebagai lembaga penjamin atas perbankan. Saya juga tidak mengerti kenapa Bank Indonesia tidak membuka itu. Kalau dia membuka itu kan tidak terlalu bias ini persoalannya. Kan sangat kelihatan nih Pak Pres bahwa jelas sekali bahwa kasus ini kriminal umum, bukan kriminal khusus. Semestinya kasus ini masuk di kategori kejahatan perbankan, sehingga bisa ditelusuri aliran dana itu. Semestinya itu. Kenapa? Itu kan pandai-pandainya bahwa ini perbuatan seseorang. Tetapi kan tidak terlepas orang itu kan adalah pekerja dari BNI itu. Melibatkan nama BNI berarti ada kejahatan perbankan di dalamnya. Ini harus diungkap. Ini harus berani kita mengungkap bahwa saya sangat sependapat apa yang dilakukan langkah-langkah Pak Idris Manggarai terkait mempertahankan haknya ya di dalam hukum ini. Ketika dia seperti itu wajar dong kalau memenuhkan masa apa sehingga kedepannya tidak terulang lagi. Nah sekarang BNI ini kan plat merah. Ini plat merah Pak. Ya. Tentu minta juga kita juga berharap karena dia plat merah ada menterinya toh harus juga melihat kondisi real yang terjadi. Jangan cuma melepaskan bahwa tanggung jawab ini ada di Direktur Utama BNI, tidak begitu. Tentu ada juga pengawasnya. Maka dari itu kasus ini sangat betul-betul merugikan posisinya Pak Idris Manggarai selaku nasabah prioritas. Tidak dipungkiri itu Pak, karena ada sertifikatnya. Kalau dia katakan itu palsu, buktikan dulu kepalsuannya. Kan begitu. Dua sisi hukum yang berbeda. Kita melakukan kejahatan perbankan atau kejahatan tindak pidana umum, masukkan juga pasal 23-nya pemalsuan. Iya toh? Di situ Pak anunya. Nah, ini kan kita tidak kaji mengenai pasal pemalsuan. Yang terjadi adalah di sini adalah mengkaji pasal 378, 372 yang dilakukan oleh oknum itu. Penggelapannya. Itu loh, artinya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kakak Dasbi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Menarik. Ini kreatif ini acara apa namanya? Diktum. Diktum. Nah, untuk ngobrolin isu-isu hukum yang di seputar Makassar dan sekitarnya. Nah, terus terang kasus Pak siapa namanya BNI antara BNI dengan Pak Idris ini saya tidak terlalu tahu secara detail kronologinya. Tapi ada enggak kedua belah pihak antara pihak yang hadir di sini Idris dengan BNI? Oh, ini Idris kita. BNI ada enggak? Enggak ada. Ada, kalau tidak salah ada juga pengacaranya kita. IMB. Nah, secara umum saja tambahan tadi, ya selain saya lihat ada juga demo kemarin saya lihat. Demo sampai apa aktivis apa gitu-gitu. Nah, agak menarik. Tapi sesungguhnya kalau sini jangan-jangan seperti kasus tembak menembak itu. Bukan tembak menembak, pembunuhan sesungguhnya di Jakarta itu. Jangan kasus sederhananya hanya dibuat ribet. Kalau bisa susah kenapa harus dipermudah? Nah, ada dua soal tadi secara normatif dengan secara sosiologis dalam artian trust, kepercayaan publik terhadap BNI sebagai sebuah entitas yang merupakan representasi negara untuk penyimpanan uang.
warga citizen kepada negara, dalam ini BNI selaku BUMN ya. Nah, sebagai entitas secara umum kan orang terkesan, apalagi ban negeri ceritanya, ban negara, masyarakat itu merasa aman loh, trustnya itu dibanding yang lain kan ini. Jadi bukan tidak berarti tidak percaya di ban swasta, tapi di sini ada kesan tanggung jawab negara karena melabel BUMN tadi itu. Jadi masyarakat aku yakin uangku akan aman di sana sebagai sebuah entitas. Nah, sehingga sesungguhnya tidak begitu mudah. Memang dibutuhkan integritas perso-perso di sana untuk mengelola ban BUMN itu. Nah, katanya dengan saya tidak berpihak ya, saya mencoba secara objektif dari pihak Pak Idris bahwa sebagai sebuah entitas uangku saya simpan ke sana. Nah, siapa tadi si ibu itu? Melati sebagai karyawan representase dari BNI. Ya, sebagai representase BNI yang berhubungan dengan pihak IMB. Mungkin bukan hanya IMB, mungkin di relasi-relasi lain. Apa namanya? Penabung-penabung lain juga dia berhubungan untuk level-level gitu, dan itu menjadi sebuah kebijakan di BNI tentang posisi seperti Ibu Melati itu dipilih posisi dan kepercayaan untuk mengurus hal-hal seperti tadi. Nah, bagi si MB ya mungkin bukan hanya kali ini, ya, mungkin sudah berulang kali berhubungan dengan ibu itu sehingga dianggap sudah clear. Kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu tadi yang kasus ini. Nah, di situ kaitannya dengan nanti sebelum normatifnya ya, kaitannya normatifnya ini ada soal memang yang kan ini ada sudah putusan pengadilan ya, itu atas laporan BNI bukan atas laporan IMB. Nah, ini menurut saya masih ada belum tuntas memang. Sejatinya memang saling perdebatannya ya, harus ada proses audit hukum pidana secara menyeluruh. Kalau siapa tadi laporannya saja BNI langsung saja ke Melatinya, tidak terkait ke atasan tadi tentang kronologi proses kejadian di dalam tadi. Bagaimana tanggung jawab atasannya Melati lagi untuk memonitor pergerakannya Melati dalam transaksi tadi. Nah, kedua, kapan, ini pertanyaan, kapan laporan itu dilakukan oleh BNI? Apakah setelah ada konflik oleh Pak Imbembe atau sebelumnya? Kalau ada konflik, ya soal begini saya katakan, jangan-jangan ini sebuah persekongkolan antara BNI dengan Melati yang merugikan warga. Nah, jadi memang secara normatif lewat, tapi itulah pentingnya audit hukumnya tadi. Bagaimana pengawasan tadi, manajemen ke dalam itu tentang si Melati tadi. Kalau pendekatan normatif, dia amputasi saja, dia putus lewat laporan BNI ke polisi terhadap yang Melatinya, titik. Tapi dia tidak akan kait, dia tidak akan tadi tanggung jawab hukum yang lain. Terputus di sini. Nah, ini bisa, katakanlah, bisa saja Pak pihak MB menganggap bahwa ini caranya untuk memblok, mengkanalisasi kasus. Nah, tentang normatif bahwa iya, ini ada soal, ini ada dua yang Pak seperti bilang tadi bahwa ini ada soal normatif antara nasabah dengan ini ada transaksi seperti ada perjanjian-perjanjian. Nah, yang soal tadi jangan sampai menjadi sebuah ini sudah menjadi kompensi tadi Pak Melati dengan penabung khususnya Pak IMB untuk penabung yang nasabah yang level prioritas. Ya, gitu. Nah, itu sudah menjadi kompensi. Sehingga sesungguhnya itu sudah menjadi hukum. Nah, tidak lagi harus dibawa terhadap sebar harus begini, tapi itu sudah menjadi berlaku. Nah, kemudian siapa namanya? Transaksi tadi, saya agak ragu juga sesungguhnya uang sebanyak tidak tak dan sebagainya kok banget longgar sekali pengawasan di dalam itu. Uang bukan ini 5 juta, ini puluhan miliar, longgar sekali penguasanya dan ada transaksi dan sebagainya itu ya. Nah, jadi saya tidak tahu
upaya hukum apa yang telah ditempuh Pak Idris. Apakah kalau saya tetap ada dua, ini perdata dengan pidananya tetap harus ditempuh. Jadi Pak Idris tidak hanya berpaku pada bahwa ini sudah ingkrah ini putusannya, belum ya. Nah, menurut saya harus ada ditarik ke atas lagi. Jangan terpaku di sini saja untuk kaitan tadi, karena kalau saya bukan hanya ini persoalan IMB saja. Ikut keamanan warga citizen untuk menabung di BNI. Karena kita jadi ragu loh. Kalau didekati dengan cara begini, uangnya dioknumkan lah istilahnya. Kalau ada biasa kalau di institusi lain ya, ada anggotanya yang bermasalah, dioknumkan pada atas perintah atasan. Dia ada tanda tangan atasan, padahal itu atas perintah atasan. Dioknumkan. Nah, padahal kalau ini diinvestigasi, ini saya dugaanku tidak sampai di Melati saja. Ada soal. Nah, kalau saya tidak tahu apa akan yang ditempuh oleh Pak Idris Manggaberani selain upaya perdataannya, tapi di luar itu memang harus ada political will dari BNI, karena ini kami ragu loh untuk dengan situasi seperti ini tadi, kalau untuk menyimpan uang di BNI dengan pola seperti tadi. Nah, karena kalau ini kan seolah-olah ini urusannya Manggaberani dengan siapa? Melati. Padahal Pak IMB itu melihat Melati sebagai BNI. Iya, BNI. Nah, dia tidak person to person. Si Melati dengan siapa namanya? Melati dengan siapa Idris, tapi Pak pihak IMB melihat ini sebagai BNI, sebagai sebuah entitas. Kebetulan yang dikasih mandat untuk hal begitu Melati itu. Nah, dalam konteks ini kalau kita mau ini ya, politikal sejatinya memang ini si BNI bertanggung jawab secara moral. Dan ini juga untuk trust warga bahwa ini ada soal ini tanggung jawabku selesaikan secara internal, proses tersendiri tadi. Siapa namanya tadi? Si Melati tadi. Ini di luar ini ya. Nah, kita tidak tahu upaya yang dilakukan ini si IMB dengan, kan mereka dua-duanya punya pengacara juga nih. Ya, IMB bahkan dan pihak siapa namanya? BNI. Nah, saya tidak tahu apa negara juga, menurut saya di luar BNI, ini contoh kasus yang terjadi di Makassar. Nah, dugaan saya ini apakah pernah, tapi sudah pernah mungkin terjadi, hanya ini yang mencuat, menjadi viral di publik. Nah, ini harus ada tindakan negara untuk mengintervensi agar hal ini tidak terjadi lagi. Karena kalau dia sampai dioknumkan saja, tidak menutup kemungkinan pola ini akan terus terjadi. Kalau ada penyeludupan hukum di situ ya, persekongkolan internal di dalam, ini dioknumkan. Nah, misalnya kalau saya mengaku dan menebak nanti sejam hidupku selama ini dan sebagainya tuh, kau mengaku sebagai penebaknya si Joshua misalnya, nanti sejam hidup 5 tahun, sampai dalam selagi gitu bahaya. Gitu, dengan cukup. Oke, saya rasa ya seperti itu ya. Silakan. Ini nih, ada. Ini ada terlupa yang saya sampaikan. Tadi Pak Moderator mengatakan, apakah Pak Idris akan melakukan langkah hukum perdata? Iya. Tentu harusnya iya, karena di situ ada suatu perbuatan melawan hukum. Di situ. Jadi sebelum perkara ini ingkrah ataukah berkekuatan hukum tetap, Pak Idris Manggaberani tidak bisa menunggu itu supaya ada check and balance antara kedua putusan nantinya. Satu sama lain ada keterkaitannya bahwa Melati secara pidana bertanggung jawab, tapi BNI secara corporate pengelola keuangan ada tuntutan material, kerugian material yang dialami oleh seorang nasabah, tentu bertanggung jawab juga untuk mengembalikan dana itu berdasarkan tuntutannya di situ, Pak. Jadi ada terlepas daripada tercatat atau tidak tercatat. Nah, tercatat tidak tercatat. Kita akan membuktikan. Itulah peranan dari seorang kuasa hukum di situ. Peranannya di kuasa hukum bagaimana mengkonstruksi hukum terkait persoalan ini. Cara melakukan langkah-langkah hukum apa? Saya rasa kita tidak bisa ajar karena juga pedoman kita sama di situ selaku orang profesi seperti. Jadi Pak Idris Manggaberani harus melakukan upaya hukum perdata sebelum putusan ini berkekuatan ingkrah. Karena kan ini prosesnya kan Melati melakukan kasasi
Nah kan kalau ke kasasi berarti kan otomatis bahwa melatih bertanggung jawab secara pidana harus dijalani putusan itu. Kapan kita menuntut ganti kerugian secara material kepada BNI selaku pihak pengelola keuangan, di mana Pak Idris mengabarkan tercatat sebagai nasabah dan atau nasabah prioritas, tidak bisa dipungkiri Pak. Ya. Saya rasa itu penutup dari saya. Saya mencoba menggambarkan, bukan berarti saya mencoba mengapriori dan menggurui. Yang pasti bahwa ada 3 kasus yang saya akan berhasil, ya. Banda Namon, Pare-Pare, begini juga deposito yang uangnya. OCBC, BNI Samarinda 3 miliar, alhamdulillah kembali, ya. Itu saya memperlihatkan, itu bahkan itu berita saya pernah kirim sama Pak Edi, itu berita ya, bahwa alhamdulillah saya terbayar, ya. Karena saya mampu memperlihatkan nomor register sebagai debitur terhadap perbankan. Ada memang oknum berbuat, oknum ini distressing masuk, sehingga boleh kita buka di YouTube. Namanya Hasan debiturnya, kebetulan 10 kali Hasan, Bang Beni Samarinda 3 miliar. Maka gitu dulu saya kirim sama Pak Edi ya, itu beritanya dulu Pak ya, saya kirim. Ada beberapa pendapat hukum, baik Pak Hasbi misalnya, Pak Ihsan, memang kalau berbicara pidana ini sebenarnya Pak adalah polisi yang berkulawan dengan ini. Kalau berbicara pidana khusus berarti kerugian negara ada di pemerintah. Memang domainnya ini adalah perdata juga, ada tupoksi perdata. Tinggal memang masalahnya ini Pak, kita hanya membahas saya tidak boleh memberi subjektivitas dalam konteks persoalan ini. Karena itu bahaya. Karena ini nanti ada orang yang tidak terima. Wah, enak aja kamu ngomongin. Makanya saya selalu ekstra hati-hati. Saya hanya ekstra hati-hati menyampaikan. Jadi begini. Hanya masalahnya sekarang, kasus yang sedang berlangsung dalam proses persidangan ini, Bang Beni membuktikan ada aliran dana di situ, dan tidak menutup kemungkinan sebagai ahli dalam PPTK Bank Indonesia, ya, pasti ada database-nya terhadap rekening yang tersimpan, rekening yang transaksi, baik Melati dengan beliau, baik Melati mengeluarkan uang dari Bang Beni. Sepanjang itu adalah perbankan, pasti undang-undang perbankan yang berlaku. Ya, undang-undang perbankan yang berlaku. Nah, kita kan paham sebagai orang hukum, siapa yang melapor, 2 alat bukti yang diyakini kebenarannya, sehingga petugas melakukan lidik untuk menaikkan menjadi status sidik. Nah, persoalannya sekarang, barang itu sudah dilakukan, muncul SPDP, lanjutkan Pak. Ini persoalannya, berarti pelapor tidak mampu membuktikan yang meyakini kebenarannya untuk dilanjutkan lidik ke sidik Pak. Maaf, saya tidak bermaksud, jadi saya tidak bermaksud mempolitisir. Karena saya berada pada posisi sebagai orang hukum, tentu saya hanya berbicara tentang legal office persoalan ini. Terima kasih. Enggak, kan persoalannya, saya tidak tahu tadi kalau saya tidak salah, Anda salah bicara, Pak Hasbi ya. Apakah memang antara Pak Idris Manggawarani versus Bank 46 bukan secara tegas atau secara langsung dalam persoalan pidana, karena orang berhadapan dengan korporasi, bukan tidak bisa pidana di situ. Jadi Idris ini kan membutuhkan apa namanya maksudnya. Dua tafsir yang berbeda.
Iya. IMB memposisikan Melati sebagai BNI. BNI memposisikan Melati sebagai personal. Ada soal di situ. Di situ itu sebenarnya tidak ketemunya. Enggak, saya mau tanya persoalannya. Nah. Kan tadi Alin bilang tidak bisa, kalau saya tidak salah ya, Iya, iya. tidak bisa IMB secara pribadi mempidanakan Bank 46 sebagai korporasi. Bisa segunya. Bisa. Iya. Kejahatan perbankan. Ya, perbankan. Kejahatan khusus di perbankan. Nah, tadi kalau tidak salah. Karena yang saya dapat informasi, Bank 46 mengatakan silakan ajukan perdata. Ada dua. Nah, makanya kita tidak tahu apa yang telah dan akan dilakukan PB. Kita tidak tahu detailnya. Ya, karena kita menghargai kuasa hukumnya mereka masing-masing. Iya. Karena, nah, apa namanya? Ini kan terkanalisasi kasusnya dalam perspektif IMB sebagai nasabah ya, dengan si BNI melaporkan siapa namanya? Melati. Jadi kasusnya terputus di situ, yang disidik tindakannya Melati doang, tidak ke atas. Sebagai BNI sebagai sebuah entitas, sebagai korporasi. Makanya bilang kalau ada audit hukum secara menyeluruh dalam konteks ini, pihak IMB-nya melapor, bukan sekarang ya kita lalu Indonesia ya, saya tahu IMB sudah melapor ke pidana ya. Nah, bukan berarti cukup betul tidak bukti, masih perlu ditelusuri juga, diaudit juga itu polisinya, ke Polda atau di mana melapornya. Mengapa tidak dilanjutkan? Apa faktornya? Harus juga Nah, jangan sampai ada mensnya penyidik melihat memposisikan sama persepsinya dengan BNI, aktornya dalam Melati. Nah, sehingga si PMB harus meyakinkan penyidik tentang laporannya tadi. Nah, kita tidak tahu apa terjadi di situ, tapi kalau mau menyeluruh harusnya itu jadi nanti kalau dari laporan pidana perbankannya pada khususnya secara menyeluruh itu bisa di-suite kalau misalnya ternyata si Melati itu tunggal, ya dia dibawa ke personal tersendiri. Nah, bahkan bisa dipisah juga. Nah, sepanjang itu tidak dilakukan, maka kasusnya sampai di Melati saja. Dan setiap hari demo tidak akan terjadi kalau dia patokannya di putusan pengadilan tentang Melati. Nah, gitu. Itu kelihatannya begitu, Bang 46 bertahannya di posisi situ. Nah, itu makanya saya bilang ini agak ngeri kalau hal ini tidak diretas, karena setiap ada kejadian-kejadian seperti itu dioknumkan, bahaya. Nah, di mana tanggung jawabnya sebagai sebuah entitas, Ya. sebagai korporasi, di situnya, trustnya di situ. Ini kan kampanyenya, kalau simpan uangmu di sini aman. Nah, jadi orang melangkah masuk di pintu BNI, aman uangmu di situ. Bahwa kemudian ada soal di dalam itu urusannya dia, urusan keluar itu dengan bank, urusan ke dalam itu antara internal mereka yang bertindak, untuk luar tanggung jawabnya dia ke nasabah, kan gitu. Saya tambahkan sedikit. Jadi memang di sini tidak ada alasan BNI memposisikan Melati itu sebagai person, sebagai orang per orang, ya. Tidak ada alasan itu. Karena pada prinsipnya bahwa Pak Andi Idris dalam hal ini, Pak Andi Idris Manggabarani memposisikan BNI itu sebagai memposisikan Melati itu sebagai BNI. Kan begitu? Ya. Jadi di sini Melati punya jabatan sangat jelas, pemimpin. Kan begitu, Pak? Pemimpin di BNI. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada alasan BNI memposisikan Melati itu sebagai person, sebagai orang per orang karena jabatannya. Yang pasti bahwa Pak Andi Idris memposisikan Melati sebagai BNI. Jadi apapun yang dilakukan oleh Melati dalam hal ini itu tetap tanggung jawab BNI. Karena dia membawa nama BNI. Tidak mungkin Pak Andi Idris mau menyerahkan dananya begitu saja kepada orang lain yang tidak punya identitas sebagai BNI. BNI ini kan corporate, Pak. Ya. Kan begitu. Jadi
perlu mungkin memang sedikit ini. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa tidak ada alasan BNI untuk tidak mengembalikan dana 45 miliar itu kepada Pak Idris. Saya kira itu mungkin Pak. Iya, ini kan memang agak seperti Pak Hasbi bilang, agak ngeri-ngeri. Karena bisa terjadi persekongkolan, Iya. ya kan? Karena dari satu sisi Pak Idris melihat melatih representasi daripada Bang 46. Bang Kan 46. seperti itu representasi. Bahwa kemudian dananya Pak Idris yang diambil oleh Melati itu tercatat atau tidak tercatat di BNI 46 itu persoalan lain. Pihak IMB tidak mau tahu itu. IMB Itu, tidak mau tahu memahami itu. Yang Tapi pasti kan bahwa uang ada dalam. di satu sisi BNI juga bertahan dengan yang dikatakan Naldin tadi, yang kita pegang adalah persoalan administrasi perbankan. Jadi memang ini menurut saya harus dicari jalan keluar yang Makanya analisanya bagus. untuk memastikan tadi apakah ada anasir seperti itu atau tidak, ini polisi masuk mengintervensi. Tidak bisa lagi dibiarkan antara piece antara IMB dengan siapa? BNI. Negara harus masuk untuk memastikan ini mertas mengurai ini masalahnya. Nah, dengan cara audit hukum kejahatan perbankan tadi, pidana khusus. Kalau enggak sampai begitu terus tidak akan selesai kasusnya. Karena terpotong sampai di tadi tentang alur kebijakan di dalam itu tidak akan ketahuan. Sedikit catatan Pak Pres bahwa kalau Ya. kasusnya menarik, cuma kurang media. Artinya begini, harusnya ini kasus ini terus media angkat. Harusnya juga Pak Idris berkoar-koar bagaimana tanggung jawab pada BNI selaku pihak yang perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, apalagi dia ada nasabah. Di sini harus jangan terhenti. Karena apa? Kalau seperti itu dilakukan, tentu ada perhatian juga dari pemerintah terkait mengenai apalagi kan BNI merupakan plat merah. Nah itu, jangan didiamkan nih persoalan seakan-akan hanya persoalan perbuatan tindak pidana dilakukan Melati dipertanggungjawabkan dengan dirinya sendiri. Padahal tidak seperti itu. Seharusnya bahwa pertanggungjawaban uang milik daripada Pak Idris Manggaberan ini semestinya dan sejatinya BNI yang bertanggung jawab, bukan personal. Karena jelas sekali kedudukannya Ibu Melati di sini selaku salah satu pejabat di situ. Apalagi dia adalah salah satu orang yang dipercayakan untuk menghandle langsung Pak Idris Manggaberan, melayani transaksi keuangannya Pak Idris Manggaberan. Saya rasa cukup di situ, Pak. Baik, jadi kita sudah 1 jam lebih tidak terasa berbicara tentang ini dinamika hukum. Dalam kesempatan lain kita akan berbicara lagi. Sebetulnya malam ini banyak sekali asumsi-asumsi atau persepsi-persepsi yang menjadi dinamika masyarakat terhadap hukum yang ada berkembang di Kota Makassar. Tapi karena waktu kita dan ini untuk pertama kalinya saya bikin seperti ini, mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa lebih mengundang pihak terkait. Harus ada Iya. Dia bukan dari kami ini, Bang, supaya kita bisa menjelaskan. Kalau seperti saya menjelaskan, nanti menjadi keadilan. Harus juga ada pendidikan ataukah ada juga lawyernya dia. Kita ini tidak memahami gitu, apa petitumnya misalnya, apa ABCD-nya gitu. Sehingga saya hanya menjelaskan form seperti ini. Terus seperti perbankan saja. Kalau saya membuat dari aturan SOP-nya, tidak ada sebuah transaksi pada peningkatan. Setiap transaksi misalnya 10 miliar, ini 100 miliar ini, 200 miliar ini, 300 miliar. Itu ada strategi sebenarnya di situ. Iya. Saya tak perlu jelaskan. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi karena ini adalah acara kita untuk pertama kali perdana, saya berharap banyak teman-teman yang ada karena
persoalan BNI 46 ini adalah satu persoalan yang menjadi pembicaraan di masyarakat dari sekian banyak persoalan. Katakanlah persoalan rumah sakit Batua juga semestinya kita mau bahas malam ini, tapi karena kepanjangan Bang 46 kita bahas, kita tidak beralih ke situ. Ya, rumah sakit Batua juga nggak menarik kalau kita bahas seperti itu, tapi mungkin di kesempatan lain seperti sarannya Aldin kita undang yang lain. Saya harap begitu. Terima kasih buat teman-teman semua. Nanti kita expose di medianya V Channel melalui YouTube V Channel untuk kita sebar. Demikian acara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.